Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Jumat 6 Maret 2020, Pekan Prapaskah pertama. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Engkau akan menguatkan kami juga dengan rezeki-rezeki yang akan kami terima, juga sabda-sabda yang akan kami dengarkan bersama. Semoga Engkau membuka hati dan telinga kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk dapat mendengarkannya dengan baik, memahaminya dan melaksanakannya dalam hidup kami hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan Allah, dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang sampai lunas." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini berjudul Damai Tuhan Bersamamu. Damai itu indah. Begitu yang terus disuarakan ketika ada perselisihan dan perang akibat perbedaan. Karena indahnya damai itu, semua orang ingin menikmatinya. Semua orang merindukan keindahan itu, sehingga banyak yang sungguh memperjuangkan kedamaian. Santo Fransiskus dari Assisi merindukan kedamaian sejati. Maka ia meninggalkan kekayaan duniawi yang ia peroleh dari orang tuanya dan pergi mencari kedamaian sejati itu. Dan ia ketemukan damai sejati itu pada diri Kristus. Ia berdoa, "Jadikanlah aku pembawa damai saat terjadi perselisihan." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia saat ini sedang diliputi kecemasan, bahkan ketakutan, karena perselisihan mudah terjadi di antara para bangsa. Perselisihan mudah terjadi di antara kelompok-kelompok. Perselisihan juga terjadi akibat perbedaan keyakinan yang akhirnya melahirkan radikalisme dan terorisme berbasis agama. Apalagi saat ini, dunia sedang cemas dan takut karena penyebaran COVID-19 virus corona. Seolah damai pergi jauh dari kehidupan ini. Dan saat ini, mungkin banyak orang sedang berteriak, "Jangan biarkan damai ini pergi." Tetapi sebenarnya, damai itu takkan pergi dari diri kita. Orang beriman
ketika kita mengusahakan hidup benar di mata Tuhan dan di mata sesama. Firman Tuhan melalui Nabi Yehezkiel bab 18 ayat 27-28. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Inilah masa untuk mendapatkan kehidupan dan kedamaian sejati itu. Masa suci yang Tuhan sediakan bagi kita, masa prapaskah, masa pertobatan. Inilah kesempatan untuk merajut damai yang akan mendatangkan sukacita dan keselamatan sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Injil Matius bab 5 ayat 23 sampai dengan 25. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Saudara-saudari terkasih, damai sejati hanya datang dari Tuhan. Kita akan menikmati damai sejati itu jikalau kita hidup benar sebagai anak Tuhan dan benar juga dalam hidup bersama dengan orang lain. Maka marilah di masa prapaskah ini kita berdoa, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih banyak atas sabda-sabdamu yang senantiasa disampaikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami, dan sabdamu sungguh menjadi penuntun, pedoman, dan terang dalam langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Jumat, jujur menjadi anak Tuhan.